Video ini merupakan cara trading low risk high profit. Dengan money management, ketika ada kerugian pun hasil akhir akan tetap profit. Silakan simak videonya secara lengkap. Halo, apa kabar sobat mahir dimanapun Anda berada? Video ini menjelaskan mengenai risk dan reward. Bagaimana caranya agar low risk high profit, menekan resiko sekecil-kecilnya dan mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, gitu ya. Low risk high profit. Nah, konsep low risk high profit yang biasa diterapkan adalah 1 berbanding 1. Minimal itu 1 berbanding 1, 1 berbanding 2, 1 berbanding 3 itu lebih bagus. Maksudnya apa? Gini. Ketika kita entry, ketika kita melakukan open posisi, maka kita harus memperhatikan money management, gitu ya. Karena dengan money management, walaupun ada keuntungan, maksud saya, walaupun ada kerugian, hasil akhirnya tetap profit, gitu ya. Mari kita ke hitung-hitungan terlebih dahulu sebelum kita langsung masuk kepada langsung ke market. Kita hitung-hitungan dulu. Contoh kasus, misal dengan risk dan reward 1 berbanding 1, 1 berbanding 2, 1 berbanding 3. Contoh kasus, ini untuk misalkan stop loss kisaran 50 dan take profit 100 pips. Dan ternyata ini satu kali entry, ya, entry yang pertama, misal kita profit 100 pip, misal seperti itu ya, teman-teman semuanya. Maka di sini hasil atau profit. Oke, contoh kasus, entry yang pertama kita take profit 100 pip, ya, dan hasilnya ini 100 pip. Dan entry kedua ternyata kena SL, saya kena SL 50 pip. Oke, maka di sini ada min 50 pip, kawan-kawan semuanya. Misal entry yang ketiga, haduh ini loss lagi nih, misal lossnya 40 pip. Maka akan tetap hasil akhir akan ada tetap profit. Misal ini resiko terburuknya, waduh saya kena loss lagi, misal ini ada min. Dan entry yang keempat, kita bisa menghasilkan misalkan 200 pip, itu ya. Maka hasil akhir profit 360 pip. Tuh kawan-kawan semua. Jadi walaupun ada kerugian, misal rugi lagi, oke, tetap ini masih profit kawan-kawan semuanya, ya, masih profit, masih ada profit 320 pip. Walaupun 4 kali kena SL, 2 kali take profit, maka kita akan menghasilkan profit, gitu ya. Walaupun saya ulangi lagi, walaupun 2 kali take profit, kita menghasilkan profit, dan 4 kali loss, lebih banyak lossnya, itu hasil akhir, kita akan tetap profit. Itulah keuntungan dari money management. Itu teman-teman semua. Nah, apalagi kalau analisanya akurat. Maka misal ini profit misal 70 pip. Maka hasil akhir akan profit. Itu ya. Jika analisanya akurat. Kalau analisanya masih 50-50, masih 50 berbanding 50 keakuratannya, ini akan tetap profit jika dengan menerapkan money management dengan baik, dengan risk dan reward dengan sehat. Itu teman-teman semuanya. Oke, sudah paham ya manfaat dari money management. Oke. Kita lanjut kepada teknikalnya. Lalu bagaimana sih? Kalau ngomong doang kan gampang, bagaimana prakteknya? Oke, kita langsung saja kepada
masalah praktek. Bagaimana caranya agar bisa menghasilkan profit yang besar dengan resiko yang kecil? Oke, ini salah satunya ya yang akan dijelaskan. Kita harus mengetahui tren market apa yang terjadi. Itu ya. Nah, ini seperti ini. Kalau market seperti ini kan kecenderungannya bahwa market itu naik dengan koreksi. Kalau koreksi biasanya pendek. Nah, dan ketika ada momentum, maka pergerakan ini yang cukup akurat. Satu contoh kasus lagi. Misal ini sudah naik seperti ini. Dan terjadi lagi koreksi. Nah, ketika terjadi koreksi ini, kita bisa melakukan entry buy, contoh kasusnya. Nah, dengan take profit, ini resiko bisa di area sini. Dan untuk take profit bisa 2 kali dari ini, atau disesuaikan dengan kondisi market. Misal di sini ada sebelum kita lihat ke kiri ya, lihat ke kiri dari chart. Misal ini sebelum naik ada harga begini. Misal ini contoh kasus saja. Nah, maka kita bisa memperhatikan untuk take profit di area support, di area resisten ini. Jika melihat area resisten, atau bisa dengan sudah dijelaskan dengan Fibonacci. Silakan teman-teman bisa lihat, nanti saya akan sertakan link deskripsinya di bawah, link videonya. Nah, jika kondisi market seperti ini, maka ini kita bisa menghasilkan risk dan reward secara sehat. Itu dengan resiko kecil, profit besar. Coba bandingkan saja. Ini kita bisa setting untuk SL di area sini. Ya. SL. Oke, sebentar. Kita bisa setting SL di sini. Setelah itu kita bisa setting take profit di sini. Ya. Ini risk dan reward secara sehat ini. Jadi low risk high profit. Itu ya teman-teman semua. Namun jika melihat candlestick-nya kurang lebih begini. Oke, mungkin ini ada. Oke. Kurang lebih lah seperti ini. Misal ini pergerakan naik. Ya. Dan ternyata harga mengalami penurunan. Mengalami penurunan teman-teman semua. Nah, ketika ada seperti ini, misal ada satu candle naik, misal satu candle warna biru. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka kita bisa melakukan entry buy di area sini teman-teman semua. Bisa entry buy ketika ada market yang satu candle yang naik, baik itu bisa di time frame berapapun, time frame H1, H4, daily dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu contoh kasus dari bagaimana cara mendapatkan low risk high profit. Lalu bagaimana contoh kasusnya? Oke, mari kita lihat. Saya analisa tadi ada di CHF ya. Kita bisa lihat di sini untuk resiko sekitar 130 poin atau kisaran 14 pip, dan ini potensi profit kisaran 240 poin atau kisaran 24 pip. Nah, ini resikonya 1 berbanding 2. Itu ya. 1 berbanding 2. Maksudnya gimana? Ini kan 130-an, 140-an, ini 240-an. Oke, maka saya akan melakukan entry buy. Oke, saya akan jelaskan nanti ya alasannya.
Akan dijelaskan sekarang. Oke, ini kita bisa setting stop loss di sini. Stop loss terlalu bawah. Ini untuk setting take profit kisaran sini. Ini kurang lebih 1 berbanding 1,5. Ya. Atau mungkin 1 berbanding 1, enggak ya, 1,412. Oh, 1 berbanding 1,5 ini. Di ini misal contoh kasus kan ini tadi 14 pip ya. Oke. Ini 14 pips untuk resiko. Ya. Ini risk berbanding reward. Ini potensi profit kisaran 24 ya, atau 23 ya, kisaran itu. Maka ini bisa dikategorikan 1 berbanding 1,5 ya. 1 berbanding 1,5. Nah, maksudnya seperti ini. Risk reward itu 1 berbanding 1,5. Ya. Ini risk reward, risk berbanding reward. Risk berbanding reward. Nah, namun kalau lebih bagus yaitu 1 berbanding 2, 1 berbanding 3, pokoknya minimal 1 berbanding 1 kawan-kawan semua. Itu paling minimal. 1 berbanding 2 itu lebih bagus. 1 berbanding 2, 1 berbanding 3 ya. Misal contoh kasus 1 berbanding 2. Contoh kasus 1 berbanding 2, bisa SL-nya kisaran resikonya kisaran 50 pip untuk take profit mencapai 100 pip. Nah, ini lebih bagus. Atau misalkan SL 50 pip, take profit misal 150 pip. Itu sangat bagus. Apakah bisa? Oh, bisa saja. Namanya juga di market. Namun, kita harus melihat dari area sebelumnya, yaitu resisten sebelumnya jika entry-nya buy ya. Kita harus melihat area support dan resistennya. Kalau ini untuk take profit kita bisa melihat resisten sebelumnya ya dari pergerakan market yang ini. Nah, atau dari trend market sebelumnya. Tuh. Ini contoh kasus bisa seperti ini. Nah, contoh. Saya kasih contoh, ini mirip sekali kejadiannya dengan kondisi dengan CAD CHF ya, CAD CHF. Ini contoh kasus, bisa dilihat teman-teman semua. Coba. Nah, ini sebelumnya mengalami pergerakan seperti ini. Selanjutnya turun cukup dalam. Setelah turun cukup dalam, maka dia membuat area resisten, buat area support, dan ternyata berhasil menembus area dari resisten ini. Kemudian dia mengalami koreksi. Nah, dengan melihat seperti ini, maka kita bisa diasumsikan bahwa tren dari CHF ini berpotensi berbalik arah. Maksudnya begini. Biar lebih paham, saya coret-coret lagi di sini. Gini, untuk mengenali tren dan momentum, kita harus mengenali tren market. Nah, ini yang disebut momentum, ini yang disebut dengan koreksi. Kita harus menunggu koreksi ini berakhir. Apa tandanya koreksi ini berakhir? Tandanya koreksi ini berakhir ada 1 candle
yang dari tadinya seller atau merah ya, atau turun, bisa ada satu candle yang naik seperti ini. Nah, maka dengan kondisi seperti ini kita bisa melakukan entry buy. Ya, entry buy di sini. Oke, mana tadi? Kita bisa melakukan entry buy. Dengan harapan harga naik tinggi. Dengan harapan harga naik ya, teman-teman semua. Nah, ini harapannya. Ini potensi pergerakannya, apakah sampai atau tidak. Nah, begitu ya, teman-teman semua. Jadi kita lihat dulu trennya sedang apa, dan melihat akhir dari koreksi, maka kita bisa melakukan entry dengan low risk high profit, gitu ya, teman-teman semua. Coba, nah, saya perbesar lagi biar paham. Kita lihat teman-teman semua dengan konsep dari ini, ya, konsep dari sini, teman-teman bisa aplikasikan di chart. Oke, mari kita langsung ke chart. Nah, sebenarnya kan ini begini. Nah, anggap ini adalah resisten yang sebelumnya trennya turun. Ternyata membentuk sebuah tren baru dengan menembus area support, resisten ini dengan harga yang naik cukup tinggi. Oke. Nah, atau bisa dilihat ini. Nah, seperti ini. Naik cukup tinggi, setelah itu dia mengalami koreksi. Kita lihat apakah sama, apakah mirip? Iya, jawabannya ini mirip. Apalagi ini dibantu dengan ada yang namanya resisten sebelumnya. Dan ini menjadi sebuah area support sekarang. Maka dengan kasus seperti ini market berpotensi naik. Ya. Dan ini koreksinya saya lihat sudah berakhir. Dan dengan harapan ini naik. Itu ya. Dengan resiko kita bisa setting di bawah support. Untuk support dan resisten ini sudah dijelaskan. Bagi kawan-kawan yang belum paham, silahkan lihat video di deskripsi linknya, atau nanti saya terapkan di belakang ya, di akhir video ini. Silakan sekarang simak dulu seperti ini. Oke, seperti itu. Kawan-kawan sudah paham? Saya yakin kawan-kawan sudah paham. Jadi dengan menerapkan resiko yang sekecil-kecilnya, profit sebesar-besarnya itu sangat bagus. Tapi ingat, untuk menerapkan, mengambil take profitnya jangan seenaknya, tapi harus melihat fakta yang ada, fakta market yang ada. Yaitu bagaimana? Dengan melihat kondisi chart. Itu bisa dari support dan resisten, bisa dari dengan Fibonacci, ya, seperti ini. Nah, bisa dengan Fibonacci. Kalau dengan Fibonacci ini kisaran take profitnya di sini. Ya. Kita bisa melihat dari berbagai hal, yaitu untuk take profit. Pertama dari support dan resisten, yang kedua kita bisa melihat dari Fibonacci. Ini Fibonacci juga sudah dijelaskan. Silakan kawan-kawan pelajari ya di video sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kawan-kawan semua, dengan risk berbanding reward, atau risk lebih kecil daripada reward, atau reward lebih besar daripada risk, maka kita akan menghasilkan profit yang konsisten. Maksud profit konsisten itu bukan hanya selalu profit, misal 100% semuanya entry-nya profit. Oh tidak, ada loss-nya. Kalau dari 10 entry,
7 profit, 3 loss itu sudah bagus. Tuh ya, berarti keakuratan mencapai 70%. Bahkan kalau 50-50, misalkan 50-50. Jika menerapkan money management dengan bijak, maka akan tetap profit. Apalagi sudah akurat. Itu profitnya akan sangat besar, teman-teman semua. Ini yang harus diperhatikan dalam melakukan trading atau dalam melakukan investasi, baik dalam hal apapun, baik sektor real maupun digital, baik itu di saham, baik itu di forex, baik itu di cryptocurrency. Maka teman-teman harus menerapkan risk lebih kecil daripada reward, atau reward lebih besar daripada risk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan saat ini. Jangan lupa nantikan video-video lanjutannya seputar dengan trading forex. Itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Salam sukses dan profit.